Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestannya masuk dan requestannya keren-keren semua ya. Kita akan bahas coba satu persatu teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk alt layer atau ALT sama satu lagi dog ya, koin yang lumayan banyak di request oleh teman-teman di kolom komentar. Video ini dipersembahkan oleh Get.io. Jadi Get.io adalah salah satu exchange global yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading. Saat ini Get.io lagi ngadain event namanya Startup Mining. Event ini bisa diikutin oleh siapa saja. Teman-teman yang belum punya aplikasi Get.io yang mau ikutan eventnya, silakan untuk langsung daftar ya. Link pendaftarannya ada di kolom deskripsi video ini. Event ini hanya akan diadakan 7 hari saja, dari 3 Juli sampai 10 Juli 2024. Nah, maksud dari event ini gimana? Teman-teman bisa melakukan mining, pool mining, spesially di token Blast. Ya, silahkan teman-teman punya dulu token Blast-nya, beli di Get.io. Kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke menu beranda yang ada di aplikasi Get.io kalian. Kemudian masuk ke menu Earn. Di sana teman-teman pilih Startup mining ya teman-teman. Silahkan teman-teman pilih koin Blast. Minimumnya adalah 500 token Blast untuk teman-teman mining selama 7 hari. Minimum untuk withdrawalnya itu 12 jam. Baru teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan rewardnya. Jadi event ini sangat terbatas. Buat yang mau berpartisipasi, link lebih lanjutnya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari alt layer. Hari ini alt layer diperdagangkan di kisaran level Rp2.500. Pergerakannya cenderung mengalami penurunan. Sejak terakhir kali alt layer berada di kisaran level Rp10.000 ya. Saat ini harganya cuma ada di 2.500. Sangat-sangat murah, diskon teman-teman. Jadi alt layer ini adalah platform restake rollup yang memang mensupport banyak sekali platform-platform layer kedua, termasuk juga jaringan-jaringan DeFi yang ada di jaringan Ethereum. Jadi fungsinya udah jelas, dia berfungsi untuk meningkatkan exposure terhadap beberapa token supaya bisa di stake, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari market cap-nya, alt layer ini lumayan besar ya, ada di 2,7 triliun rupiah. Ya, saat ini peredaran supply-nya masih sangat-sangat sedikit, baru 1 miliar token saja, sementara supply maksimumnya ada di 10 miliar. Jadi baru 10-11% gitu yang beredar di pasar. Dan untuk exchange yang bisa memperdagangkan pun juga sudah lumayan gede semua sih, teman-teman. Jadi penurunan dari kapitalisasi pasar karena harga ya, ini sudah terjadi sejak bulan lalu, teman-teman, bulan Juni awal harganya udah turun dari 6.000 sampai 2.500. Ada apa nih? Mari kita coba untuk lihat dari beberapa sentimen. Sentimen terbaru, mereka akan ada event di Belgia ya bersama dengan beberapa petinggi lain, khususnya yang bergerak di kripto jaringan dari Ethereum. Kayak Vitalik Buterin akan menghadiri, Babylon, Optimism, Cyber, kemudian Ofile, dan juga proyek-proyek yang lain. Teman-teman, mereka akan berkumpul dan tentunya membahas terkait dengan roll-up day. Bagaimana roll-up ini bisa dikembangkan ke depannya oleh mereka, teman-teman. Salah satu developer-developer yang bisa dibilang memegang peran penting dalam pengembangan ekosistem roll-up. Kemudian alt layer juga baru aja mendapatkan partnership ya, yaitu Layer 3 XYZ. Ini merupakan salah satu penyedia layanan omni-chain, artinya transaksi dengan banyak lintas blockchain. Teman-teman sudah mendukung atau sudah didukung oleh alt layer, sebuah kolaborasi yang tentunya bisa memperkuat fundamental dari alt layer. Selain itu, mereka juga mengumumkan ekosistem atau mekanisme terbaru mereka bernama Merge AVS. Jadi sudah join namanya Build on Cyber yang sekarang sudah didukung oleh Eigenlayer. Ini merupakan sebuah produk restake rollup yang menawarkan finalisasi yang cepat untuk rollup. Teman-teman, tentu saja ini adalah pengembangan yang juga terbilang bagus untuk ekosistem alt layer. Selain itu, mereka juga memperkenalkan AIE Chain yang bermitra dan juga berkolaborasi
dengan project Outlayer, termasuk di dalamnya adalah Arbitrum Eigenlayer, yang mana ini bertugas atau berfungsi untuk memastikan keamanan dan skalabilitas dari project yang mereka saat ini sedang bangun. Kalau kita lihat dari ekosistem rollup yang dimiliki oleh Eigenlayer saat ini sudah sangat-sangat banyak. Dan tentunya dengan mereka bergabung dengan EVS dari Outlayer ini, tentu saja bisa meningkatkan volume ristik terhadap Ethereum, yang ujung-ujungnya bakalan memperkuat jaringan validasi transaksi yang ada pada Ethereum, termasuk juga layer 1 dan layer 2. Gitu. Jadi ini merupakan memang ekosistemnya seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih dari sudut pandang pergerakan ya, saat ini coba kita masuk ke penjelajah blockchain, kita gunakan Etherscan untuk melihat seperti apa transaksi yang terjadi pada jaringan dari Outlayer. Kalau kita perhatikan di sini di bagian holder ya teman-teman, kita coba untuk masuk. Jadi holder dari Outlayer ini lumayan masih tersimpan dalam sebuah kontrak, sekitar 83% ini masih dipegang oleh kontrak yang masih tersimpan rapi, meskipun mereka ada beberapa kali melakukan unlock sehingga menyebabkan jumlah supply dari token Outlayer ini semakin berkurang ya di wallet ini, dan tentunya semakin bertambah di market. Namun paling banyak dari token ini tuh dipegang oleh stalled token, teman-teman. Artinya koin yang beredar paling banyak dipegang oleh stalled token dengan kepemilikan sampai 2%, dan sisanya baru ada di beberapa exchange. Jadi untuk distribusi token Outlayer ini terbilang sangat-sangat ketat, teman-teman. Artinya adalah mereka tidak dipegang banyak oleh exchange, melainkan mereka masih dipegang oleh ekosistem yang mereka punya. Jadi dari sini kita bisa melihat jika ada penurunan harga pada Outlayer, itu memang disebabkan karena beberapa faktor seperti unlock token, yang memang secara berkala mereka akan menambah jumlah token beredar di market. Dan yang kedua adalah penurunan yang terjadi ini sepertinya memang didominasi oleh kepanikan dari retail terhadap harga. Namun dari investor besarnya belum banyak melakukan aksi atau pergerakan. Jadi ya murni penurunan harga pada Outlayer kita bisa melihat sejak dia turun dari level 0,3 sampai hari ini 0,15. Ini murni adalah kepanikan yang terjadi pada pasar, teman-teman. Ini dump dari banyak retail. Ya, kalau wheels-nya ngedump biasanya bentuk candle-nya akan panjang besar seperti ini. Jadi wheels-nya udah sempat ngedump ini di April tanggal 14 kemarin. Ketika itu pergerakan Outlayer membentuk pola descending triangle pattern. Sorry, namanya adalah broadening descending triangle pattern. Nah, yang seperti ini, teman-teman. Jadi ini memang merupakan sebuah pola atau indikasi penurunan sedang terjadi ya. Jadi polanya seperti ini, dia breakdown. Kalau kalian perhatikan dari technical, pergerakannya dia sudah breakdown. Jadi teman-teman bisa bayangkan ini adalah sebuah descending broadening. Kemudian dia turun breakdown di sini, dan sampai hari ini juga belum berhasil untuk kembali naik ya teman-teman, yang mengindikasikan ini indikasi yang valid. Dan setelah dia mencapai level 0,39, akhirnya pergerakannya justru malah drop dan melanjutkan fase penurunan. Memang pola broadening wedge ini biasanya mengarahkan pasar kepada tren penurunan, teman-teman. Dan sudah terjadi penurunannya ya, dan saat ini Outlayer masih drop sampai level yang belum kita ketahui sampai mana, karena tekanan jual dari para seller masih sedang berlangsung sampai saat ini. Itu. Jadi ada dua faktor. Pertama unlock token, yang kedua adalah retail yang panik. Kalau kita perhatikan dari sini, smart money belum terlalu tertarik terhadap pergerakan dari Outlayer ya. Terlihat dengan volume perdagangan yang lumayan besar, namun smart money sangat-sangat minim aktivitas. Dari sini kita bisa melihat bahwa Outlayer masih dalam tekanan jual oleh para retail, teman-teman. Jadi kalau yang mau DCA untuk posisi saat ini agak beresiko. Di fase-fase seperti ini biasanya orang akan mengistilahkan menangkap pisau yang jatuh. Kita belum tahu bottomingnya di mana, teman-teman. Selain itu juga belum ada level support yang bisa kita jadikan sebagai acuan kapan level terbaik untuk melakukan akumulasi di Outlayer.
Namun ini kembali lagi ke teman-teman sebenarnya kapan mau akumulasi ya keputusan ada di jari kalian. Kalau aku perhatikan sih di sini dia berpotensi masih akan bisa turun ke level kisaran 0,1 sebagai level psikologi, level support. Yang mana level tersebut berpotensi dicapai dengan penurunan kurang lebih ini sekitar 25% lebih, teman-teman. Jadi ya masih cukup beresiko untuk saat ini. Secara teknikal dia juga ada potensial untuk membuat pola falling wedge pattern, namun ini agak riskan. Kenapa? Karena tekanan jual sampai saat ini belum begitu mereda, teman-teman. Jadi masih harus waspada terhadap penurunan lebih lanjut terhadap outlier. By the way, outlier sudah naik lumayan tinggi sejak dia awal listing. Jadi kalau sekarang ada koreksi harga, ini memang sedang mencari harga-harga wajar untuk token ini. Itu jadi merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat wajar terjadi di pasar setelah fase FOMO berakhir, teman-teman. Oke, gitu aja paling buat outlier. Next kita akan bahas untuk Rune ya. Rune adalah meme token dengan tema anjing yang running di jaringan dari Bitcoin, teman-teman. Jadi Dog Runes ini mirip sama seperti Ordinals ya. Jadi sifatnya itu membebani jaringan Bitcoin, makin rame di jaringan Bitcoin, sehingga jaringan Bitcoin makin lama makin berat sebenarnya. Dan Rune ini bisa dibilang salah satu meme coin yang lumayan cepat melesat untuk market cap-nya. Saat ini harganya diperdagangkan di kisaran level Rp96 dengan market cap 9,6 T. Dia lebih besar dari Outlier yang notabene punya fundamental, punya project. Padahal ini cuma meme token, tapi market cap-nya bisa melampaui project yang punya fundamental, teman-teman. Supply beredarnya sudah mencapai maksimum supply sebanyak 100 miliar dog ya. Dan ya untuk fungsi ya nggak ada, teman-teman. Memang ini diciptakan buat meramaikan pasar, khususnya meramaikan Bitcoin Ordinals Protocol yang memang mereka luncurkan kemarin sebagai airdrop ya selama 12 bulan, teman-teman. Dan akhirnya memang sudah in semua ke market dan sudah mencapai maksimum supply-nya. Project ini diinisiasi oleh akun Twitter bernama Leonidas NFT. Dia adalah penggerak dari project ini dan dia adalah yang mempelopori pengembangan dari project Dog. Ini teman-teman, Dog. Dan postingan lumayan aktif posting. Ya, cuman yang nggak aktif-aktif banget dan sebenarnya nggak ada korelasi terkait dengan ya projectnya akan dibawa kemana. Jadi mirip seperti meme coin yang lainnya. Untuk Dog sendiri sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange ya. Ada Gate.io dan juga exchange yang lain. Untuk fungsi nggak ada. Untuk penjelajahan blockchain juga dia bisa dibilang sudah mencapai maksimum supply-nya untuk saat ini. Jadi nggak ada yang terlalu bisa dibahas. Kita akan lihat dia dari sudut pandang teknikal aja. Kalau kita perhatikan dari sudut pandang teknikal, pergerakan dari Doge ini murni manipulasi pasar. Ya, awal listing dia langsung melesat sampai 0,0057 dan akhirnya dia sempat drop, tapi akhirnya kembali membuat all time high di kisaran 0,0094. Baru setelah itu dia mengalami koreksi yang lumayan signifikan. Saat ini penurunan volume sudah terjadi sejak bulan Juni sampai bulan Juli ini. Dan kalau kita perhatikan dari smart money juga nggak terlalu interesting. Di posisi sekarang, teman-teman, market agak hati-hati ya. Kenapa demikian? Karena market ini belum mendapatkan pijakan yang cukup kuat. Beberapa data belum begitu mendukung untuk kenaikan dari altcoin. Jadi saya rasa untuk Dog sendiri untuk saat ini juga masih akan berpotensi koreksi. Ada beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan ya. Yang pertama level resistance terdekat untuk Dog ada di kisaran 0,0066. Sementara area support ada di kisaran 0,0048 dolar. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan terbilang cukup stabil, namun ini sudah melemah sejak bulan Juni kemarin. Lalu smart money juga tidak terlalu aktivitasnya. Gitu. Kemudian kalau kita perhatikan ya yang namanya meme coin ini berhubungan banget sama sentimen dari banyak meme coin lainnya. Biasanya meme coin kalau satu naik, rata-rata yang lain pada ke-trigger, teman-teman.
So far sih secara teknikal di time frame 1 jam pergerakan dari dog ini cenderung stabil. Ya, dia masih bergerak sideways, flat di kisaran level 0,0065 sampai dengan 0,0048. Jadi masih sideways seperti itu dan belum ada indikasi kelanjutan pergerakan yang lebih signifikan. Apakah dia bakalan break up dari level tersebut dan membuat all time high baru atau justru malah tertekan karena kondisi dari market yang memang masih belum begitu optimis. Itu aja sih paling buat dog, paling peluangnya yaitu dia masih punya opportunity untuk listing di exchange-exchange yang lebih besar, sehingga itu bisa men-trigger lebih banyak aliran dana yang masuk ke token atau koin dari dog ini. Ya gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.